Alvaro Morata tengah menghadapi keputusan besar dan emosional mengenai masa depannya bersama tim nasional Spanyol. Kapten La Roja ini secara terbuka mengungkapkan bahwa ia sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk pensiun dari timnas, menyusul kegagalannya dalam mengeksekusi penalti pada laga final UEFA Nations League melawan Portugal. Kekalahan itu terasa semakin berat baginya, karena peran penting yang ia emban dalam tim. "Saya merasa sangat bersalah terhadap rekan-rekan satu tim saya," ujar Morata. "Tapi ini adalah bagian dari hidup, bagian dari sepak bola." Ketika ditanya soal masa depannya bersama La Roja, ia pun memberikan jawaban yang cukup mengejutkan. "Pensiun dari timnas? Itu mungkin. Saya belum membuat keputusan akhir, tapi saya rasa saya tidak akan kembali pada jeda internasional bulan September nanti," tutupnya. Real Madrid harus menelan kekecewaan setelah Alvaro Carreras, pemain incaran mereka, resmi masuk dalam daftar skuad Benfica untuk ajang Piala Dunia antar klub. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat ini memiliki batas waktu pendaftaran pemain hingga 10 Juni, yang juga bertepatan dengan penutupan sementara bursa transfer internasional. Sebelumnya, Los Blancos berniat merekrut Carreras dengan tawaran sekitar 40 juta euro. Namun, Benfica tetap pada pendiriannya, dan hanya bersedia melepas bek muda tersebut, jika klausul pelepasannya sebesar 50 juta euro dibayarkan penuh. Akibat dari kebuntuan negosiasi ini, Carreras dipastikan tidak akan memperkuat Real Madrid dalam turnamen elit tersebut. Pemain berusia 21 tahun itu akan tetap membela Benfica, setidaknya hingga bulan Juli. Dengan Carreras yang kini telah bergabung bersama tim untuk bertanding di grup C Piala Dunia antar klub, Real Madrid harus menunggu hingga jendela transfer dibuka kembali, untuk mencoba mendatangkannya. Randal Kolo Muani dipastikan akan memperpanjang masa peminjamannya di Juventus, demi ambil bagian dalam Piala Dunia antar klub 2025. Turnamen ini akan berlangsung di Amerika Serikat dari pertengahan Juni hingga pertengahan Juli, sehingga memaksa Juventus dan PSG untuk merundingkan ulang kesepakatan awal. Sebelumnya, Kolo Muani dijadwalkan kembali ke PSG pada akhir Juni, ketika masa pinjamannya berakhir. Namun, karena Juventus menjadi wakil Italia dalam turnamen tersebut, kedua klub perlu menyusun perjanjian baru. Pemain asal Prancis itu sendiri menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di Juventus lebih lama. Dalam wawancaranya dengan L'Equipe, Kolo Muani berkata, "Saya sangat senang bisa mendapat lebih banyak kesempatan bermain, baik bersama tim nasional maupun di level klub." Ia juga menambahkan, "Saya sangat menikmati waktu saya di Juventus. Klub ini menerima saya dengan hangat, dan saya ingin bertahan lebih lama. Saya akan berangkat bersama tim ke Piala Dunia antar klub." Robert Lewandowski membuat langkah mengejutkan, dengan memutuskan untuk tidak membela tim nasional Polandia. Penyerang senior Barcelona itu menyatakan, bahwa ia tidak akan kembali bermain untuk negaranya selama Michel Probierz masih menjabat sebagai pelatih kepala. Sebelumnya, pemain berusia 36 tahun itu mengaku mengalami kelelahan, baik secara fisik maupun mental, setelah menjalani musim yang padat bersama Barcelona. Menyusul keputusannya tersebut, Probierz langsung mencopot Lewandowski dari posisi kapten timnas. Meski menyatakan mundur, Lewandowski belum sepenuhnya menutup peluang untuk kembali. Ia masih menyimpan asa untuk kembali memperkuat Polandia di masa depan, asalkan situasinya berubah. Keputusan ini langsung memicu gejolak besar dalam skuad tim nasional Polandia, terlebih karena mereka sedang bersiap menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia yang sangat krusial. Klub raksasa Serie A, AC Milan, menolak tawaran untuk merekrut pemain yang tidak lagi dibutuhkan Barcelona pada bursa transfer musim panas 2025. Penolakan ini menjadi pukulan bagi Barcelona, yang berharap bisa melepas Ter Stegen. Menurut laporan dari Get Football News, Milan secara tegas membantah kabar bahwa mereka tertarik merekrut Ter Stegen, sekaligus membantah rumor yang menyebutkan adanya pendekatan terhadap sang kiper. Spekulasi tersebut muncul, karena AC Milan berisiko kehilangan Mike Maignan yang santer dikaitkan dengan Chelsea, dan Ter Stegen dianggap sebagai kandidat potensial pengganti. Kebetulan, Barcelona memang berencana melepas kiper asal Jerman itu musim panas ini. Selain alasan teknis, kabarnya hubungan Ter Stegen dengan pelatih baru Barca, Hansi Flick, memburuk. Mengutip laporan dari Sport, kiper berusia 33 tahun itu kecewa berat, karena tidak dilibatkan dalam laga semifinal Liga Champions melawan Inter Milan. Menurut laporan dari Vicajes, Real Madrid tengah menunjukkan ketertarikan serius terhadap striker Dusan Vlahovic. Klub raksasa Spanyol itu dikabarkan ingin mendatangkan seorang penyerang tengah murni untuk memperkuat lini depan mereka pada bursa transfer musim panas ini. Dalam daftar kandidat, nama Vlahovic mencuat sebagai opsi yang dinilai sangat menjanjikan. Penyerang asal Serbia tersebut dipandang sebagai sosok yang mampu menawarkan dimensi baru dalam skema serangan Los Blancos. Meskipun performanya bersama Juventus belum sepenuhnya konsisten dalam beberapa bulan terakhir, potensi dan kualitas yang dimilikinya tetap mendapat pengakuan tinggi dari pihak Madrid. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa manajemen klub telah melakukan sejumlah pembahasan internal mengenai peluang merekrut Vlahovic. Jika sang pemain menunjukkan minat untuk bergabung, maka Real Madrid siap mengambil langkah konkret dan mendorong kesepakatan tersebut secara penuh sebelum musim baru dimulai. Mantan pelatih tim utama West Ham, Edu Rubio, mengungkapkan pendapatnya kepada BBC Sport terkait kemungkinan kepindahan Mohamed Kudus ke Chelsea. Menurut Rubio, penyerang asal Ghana itu bisa menjadi tambahan penting bagi lini depan The Blues, terutama setelah Jadon Sancho dipastikan kembali ke Manchester United pasca masa peminjamannya berakhir. Kepergian Sancho membuka ruang, dan Kudus bisa menjadi opsi serangan baru yang berbahaya bagi Chelsea, ujar Rubio.
Ia menambahkan, bahwa Kudus memiliki fleksibilitas tinggi, mirip dengan Pedro Neto atau Noni Madueke, karena mampu bermain di kedua sisi sayap maupun di posisi tengah. Rubio juga menyebut, bahwa Kudus sangat cocok dengan formasi 4-2-3-1 yang diusung oleh manajer Enzo Maresca. Dia tipe pemain sayap yang disukai Maresca. Ia bisa mencetak gol, aktif saat menyerang, dan punya kontribusi defensif yang solid, jelasnya. Secara keseluruhan, Rubio meyakini bahwa Kudus dapat memberikan tambahan produktivitas gol, dan dinamika dalam permainan Chelsea. Chelsea masih aktif bergerak di bursa transfer, dan saat ini tengah berupaya keras untuk merekrut winger muda berbakat milik Borussia Dortmund, Jamie Gittens. Klub asal London tersebut, sebelumnya telah mengajukan penawaran senilai 651 miliar rupiah untuk pemain berusia 20 tahun itu, namun langsung ditolak oleh Dortmund. Pihak Dortmund dikabarkan hanya bersedia melepas Gittens, jika ada tawaran yang mendekati 883 miliar rupiah. Gittens sendiri, memang menjadi salah satu aset penting Dortmund, sehingga mereka enggan melepasnya dengan harga murah. Meski ditolak, Chelsea tidak menyerah. Mereka tengah mempersiapkan tawaran baru yang lebih besar, guna meyakinkan klub Bundesliga itu. The Blues juga dikejar waktu, karena ingin menyelesaikan transfer ini sebelum tenggat hari Selasa, agar Gittens bisa masuk dalam skuad untuk ajang Piala Dunia antar klub. Sebagai bukti keseriusan mereka, Chelsea bahkan telah menyiapkan kontrak berdurasi 7 tahun untuk Gittens. Inter Milan tengah menyiapkan dana besar untuk merekrut salah satu talenta muda yang musim lalu tampil mengesankan bersama Como. Dalam sebuah laporan yang dimuat oleh Tele Lombardia, mengungkapkan bahwa Inter saat ini sedang menyiapkan dana sebesar 35 juta euro, guna mendatangkan pemain muda asal Argentina, Nico Paz. Meskipun proses negosiasi dikabarkan cukup kompleks dan penuh dinamika, komunikasi antara wakil presiden Inter, Javier Zanetti, dengan sang pemain, disebut berlangsung sangat intens. Bahkan, dilaporkan terjadi hampir setiap hari. Langkah serius ini, menjadi bagian dari strategi jangka panjang klub untuk meremajakan skuad, sekaligus meningkatkan kualitas lini tengah dengan pemain yang memiliki kecepatan, teknik tinggi, serta kemampuan menggiring bola yang mumpuni. Inter berharap, bahwa kehadiran Nico Paz akan membawa warna baru dalam permainan mereka, dan menjadi investasi penting untuk masa depan tim. Luka Modric sempat dikabarkan akan bergabung dengan AC Milan dengan status bebas transfer, setelah kontraknya bersama Real Madrid berakhir pada musim panas ini. Kabar tersebut sempat menguat, menyebut bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan. Namun, Modric memberikan tanggapan yang bisa membuat Milan was-was. Menurut laporan Sport, Modric mengonfirmasi bahwa dirinya memang telah melakukan komunikasi dengan pihak AC Milan. Kendati demikian, mantan gelandang Tottenham Hotspur itu menegaskan bahwa ia belum mengambil keputusan apapun terkait masa depannya. Ia menyampaikan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membela Real Madrid di ajang Piala Dunia antar klub yang akan digelar pertengahan tahun. Saya belum bisa mengatakan apa-apa soal transfer ke Milan, ujar Modric. Memang ada komunikasi dan kontak, tetapi saya memilih untuk menunda semuanya demi fokus ke tim nasional dan komitmen saya bersama Real Madrid. Newcastle United dikabarkan siap memberikan jalan keluar bagi Jack Grealish dari situasi sulit yang tengah dialaminya di Manchester City, dengan mengajukan tawaran peminjaman. Menurut laporan dari The Sun, klub berjuluk The Magpies tersebut menunjukkan minat serius untuk merekrut sang winger, namun hanya dalam bentuk kesepakatan pinjaman, dan bukan transfer permanen. Meski tertarik, Newcastle menetapkan sejumlah syarat dalam proposal mereka. Salah satunya adalah soal beban gaji pemain. Klub yang bermarkas di St. James Park itu, disebut tidak bersedia menanggung penuh gaji Grealish yang tergolong tinggi. Sebagai solusi, Newcastle hanya bersedia menampung sang pemain, jika Manchester City bersedia berbagi beban gaji tersebut, dengan skema pembayaran yang dibagi dua. Langkah ini dinilai lebih realistis, mengingat kebijakan keuangan klub serta aturan financial fair play yang semakin ketat. Thierry Reinders resmi merampungkan tes medis bersama Manchester City pada Minggu kemarin. Gelandang timnas Belanda itu dinyatakan lolos pemeriksaan, dan akan segera melanjutkan karirnya di Liga Inggris bersama The Citizens. Reinders disebut akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan Manchester City. Dalam kesepakatan tersebut, Reinders akan menerima gaji sebesar 8 juta euro per musim, jumlah yang 2 kali lipat lebih besar dibandingkan yang ia dapatkan saat bermain untuk AC Milan. Saya sudah tidak sabar lagi, ujar Reinders kepada seorang jurnalis Belanda, saat ditanya soal proses kepindahannya. Ia menambahkan, bahwa target utamanya adalah bisa tampil di ajang Piala Dunia antar klub bersama City. Namun, sebelum resmi bergabung dengan tim barunya, Reinders akan lebih dulu fokus membela timnas Belanda. Ia dijadwalkan memperkuat timnas Belanda dalam pertandingan lanjutan Grup G, kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Malta. Masa depan Gianluigi Donnarumma di Paris Saint-Germain masih belum jelas. Kontrak sang penjaga gawang di Parc des Princes hanya tersisa 1 tahun lagi, dan meski ia tetap berharap bisa memperpanjang masa baktinya, belum ada tanda-tanda tercapainya kesepakatan baru. PSG sebenarnya telah berusaha mempertahankan Donnarumma dengan menawarkan perpanjangan kontrak yang mencakup pemotongan gaji. Namun, tawaran tersebut tampaknya tidak diterima dengan baik, dan justru membuat kiper asal Italia itu mempertimbangkan untuk mencari tantangan baru. Menurut laporan dari L'Equipe, mantan kiper AC Milan tersebut telah membahas kemungkinan pindah ke Liga Inggris, dengan Manchester United menjadi tujuan utamanya. Jika United serius mengejar tanda tangannya,
Mereka kemungkinan akan menghadapi persaingan ketat, karena Real Madrid juga disebut tertarik. Selain itu, Napoli ikut dikaitkan dengan Donnarumma, meskipun kini belum ada pembicaraan resmi dengan klub asal Italia tersebut. Menurut laporan jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, Borussia Dortmund selangkah lagi akan merampungkan transfer Joe Bellingham dari Sunderland. Klub Bundesliga itu dikabarkan siap membayar biaya transfer sebesar 33 juta euro, dengan tambahan potensi bonus mencapai 5 juta euro, tergantung pada performa sang pemain. Selain nilai transfer yang signifikan, kedua klub juga menyepakati klausul penjualan kembali sebesar 15%, yang akan berlaku jika Bellingham dijual di masa depan. Meski Sunderland sebenarnya enggan kehilangan salah satu pemain muda paling menjanjikan mereka, keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan. Klub asal Championship tersebut tetap merasa bangga, karena transfer ini akan mencatatkan rekor sebagai penjualan termahal dalam sejarah mereka. Kesepakatan ini juga menjadi bukti keberhasilan Akademi Sunderland dalam mengembangkan talenta muda yang diminati klub-klub besar Eropa. Alisson Becker telah menjadi pilar utama di bawah mister gawang Liverpool sejak didatangkan dari AS Roma pada tahun 2018. Kehadirannya menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan The Reds kembali ke jalur juara, termasuk meraih trofi Liga Champions dan Premier League. Namun, masa depan Alisson di Anfield kini mulai memasuki fase yang penuh ketidakpastian. Usianya yang semakin menua, ditambah dengan kontraknya yang hanya tersisa 1 tahun, membuat situasinya menjadi rumit. Apalagi, kedatangan kiper baru di skuad Liverpool, turut memunculkan spekulasi soal posisinya yang mungkin tak lagi aman sebagai pilihan utama. Dalam wawancara terbarunya, Alisson mengaku tidak pernah membuat rencana jangka panjang terkait karirnya. Saya tidak pernah bisa merencanakan terlalu jauh ke depan. Ini adalah periode krusial dalam karir saya. Saya ingin fokus sepenuhnya, dan tidak ingin hal-hal di luar lapangan mengganggu persiapan saya, tambahnya. Sejak direkrut dari Granada pada bursa transfer musim dingin 2024, Brian Zaragoza belum pernah benar-benar mendapatkan kesempatan bermain reguler di Bayern Munich. Ia pun dipinjamkan ke Osasuna pada musim panas 2024, dan akan berada di sana hingga 30 Juni 2025. Menurut laporan dari AS, Bayern bersama agen Brian Zaragoza telah melakukan diskusi, dan sepakat bahwa sang pemain akan mencari peluang baru di klub lain. Zaragoza mengakui kesulitan dalam beradaptasi dengan gaya bermain di Jerman, sehingga keputusan terbaik adalah berpisah. Bayern juga memahami kondisi ini, dan sepakat bahwa perpisahan merupakan langkah yang tepat, idealnya secara permanen. Saat ini, Zaragoza masih terikat kontrak dengan Bayern Munich hingga musim panas 2029, namun klub tidak keberatan melepasnya lebih cepat pada musim panas tahun ini. Jadon Sancho telah kembali ke Manchester United setelah masa peminjamannya di Chelsea berakhir. The Blues memutuskan untuk tidak mempermanenkannya, meski ia bermain selama 1 musim di Stamford Bridge. Namun, Sancho dikabarkan tidak masuk dalam rencana pelatih anyar MU, Ruben Amorim, untuk musim depan. Hal ini membuat Sancho perlu segera mencari klub baru di jendela transfer kali ini. Menurut laporan dari The Sun, Manchester United sudah menemukan calon klub peminat yang potensial, yakni Al Nassr. Bahkan dalam waktu dekat, Al Nassr dirumorkan akan melayangkan tawaran resmi. Mereka memahami bahwa MU mematok harga sekitar 25 juta pound sterling untuk pemain yang hanya tersisa 1 tahun kontraknya. Meski demikian, Al Nassr tidak keberatan dengan harga tersebut, dan bahkan siap menawarkan gaji besar guna membujuk Sancho bergabung ke Saudi Pro League. Ryan Ait-Nouri telah menjadi bagian dari Wolverhampton sejak tahun 2020. Selama 5 tahun membela klub tersebut, ia konsisten menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu bek kiri terbaik di Liga Inggris. Tak hanya piawai dalam bertahan, Ait-Nouri juga aktif terlibat dalam skema penyerangan tim, sering mencetak gol serta memberikan assist. Penampilan cemerlangnya membuat sejumlah klub papan atas Inggris tertarik untuk merekrutnya. Namun, Manchester City yang akhirnya berhasil mendapatkan tanda tangannya. Melalui situs resmi klub, The Citizens mengumumkan secara resmi bahwa mereka telah merekrut Ait-Nouri dari Wolves. Meski tak mengungkapkan besaran biaya transfer, City menyebutkan bahwa sang pemain menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun. Dengan kesepakatan ini, pemain berusia 24 tahun tersebut akan berseragam Manchester City hingga musim panas tahun 2030. Dalam beberapa hari terakhir, muncul rumor bahwa Alejandro Garnacho akan hengkang dari Manchester United. Spekulasi ini dipicu oleh kabar adanya ketegangan antara sang pemain dan pelatih Ruben Amorim. Walaupun mendapat banyak tawaran dari klub lain, Garnacho dikabarkan masih ingin melanjutkan karirnya di Inggris, karena merasa nyaman bermain di Premier League. Informasi terbaru datang dari jurnalis Argentina, Gaston Edul, yang menyebutkan bahwa Arsenal menunjukkan ketertarikan kuat terhadap Garnacho. Laporan menyebutkan bahwa pelatih Arsenal, Mikel Arteta, tengah mencari tambahan amunisi di sektor sayap kiri, terutama untuk memberikan persaingan kepada Gabriel Martinelli, yang performanya dianggap belum stabil. Arteta diyakini sangat menghargai kemampuan Garnacho, dan melihatnya sebagai sosok yang tepat untuk memperkuat lini serang The Gunners di musim depan. Walau usianya telah mencapai 33 tahun, Virgil van Dijk tetap menjadi andalan di jantung pertahanan Liverpool. Belum lama ini, ia memperpanjang kontraknya bersama The Reds hingga tahun 2027. Kendati sempat muncul kabar bahwa ia akan kembali ke Eredivisie setelah kontrak itu berakhir, Van Dijk menganggap keputusan untuk mengakhiri karir di liga asalnya bukanlah pilihan yang tepat bagi dirinya. Umumnya,
Banyak pemain memilih menutup karir mereka dengan kembali bermain di liga asal. Namun, hal itu tidak berlaku bagi kapten Liverpool ini. Van Dijk secara gamblang menyatakan bahwa ia tidak memiliki keinginan untuk kembali merumput di Eredivisie. Ia menegaskan komitmennya untuk tetap bersaing di level tertinggi hingga akhir karirnya. Saya sangat tegas soal itu, saya tidak akan kembali ke Belanda. Saya memulai di sana, dan itu penting bagi saya, ujarnya. Saya cukup bangga dengan perjalanan karir saya sejauh ini. Dan menurut saya, mengakhiri karir di Eredivisie bukanlah opsi yang saya pertimbangkan, tambahnya.